Lalu, bagaimana caranya? Jadi, caranya adalah sampel tinja dikumpulkan setiap hari dari popok peserta yang memenuhi syarat oleh perawat. Lalu, sekitar 1 gram sampel feses ditempatkan dalam wadah plastik 60 mili dan disimpan pada suhu ruangan segera setelah dikumpulkan untuk menjaga integritas mikroba hingga dilakukan analisis lebih lanjut. Pelabelan dan dokumentasi yang tepat mengenai waktu pengambilan sampel, identifikasi pasien, dan informasi relevan lainnya dipertahankan untuk memastikan pelacakan dan analisis yang akurat. Jika bayi baru lahir mengeluarkan lebih dari 1 sampel feses per hari, hanya feses pertama yang dipertimbangkan. Jika tidak ada buang air besar pada siang hari, sampel feses berikutnya dikumpulkan. Eh, Aku apa kamu? Aku. aku Oh, boleh. ya udah. Oke. Ada not nggak? Nggak ada sih. Ditunjukin aja itu berapa kurvanya. Oh ya, gitu. Lalu dari sampel tadi ternyata tidak ada perbedaan antara fesis positif dan fesis negatif. Dalam penelitian ini, 32 sampel feses dari 28 neonatus dipilih untuk analisis VOC menggunakan sinus dan GCMS. Sampel feses terdiri dari 17 sampel positif berasal dari 14 neonatus dengan sepsis dan 15 sampel negatif dari 14 neonatus tanpa sepsis. Perhitungan ukuran sampel serupa dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya pada analisis sampel feses. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan ukuran efek 1,340 pada tingkat signifikansi, nilai P kurang dari 0,05 sampai 10 subjek per subkelompok cukup untuk memberikan kekuatan 0,8 untuk menolak hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pola VOC sampel feses peserta positif dan negatif. Nah, bisa dilihat dari grafik di bawah bahwa antara feses positif dengan feses negatif tidak terlihat adanya perbedaan. Berikut ini adalah sepsis karakteristik dari sepsis positif dan sepsis negatif seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini ada hasil mikrobiologi dari uji kultur darah pada 14 kasus sepsis positif. Kemudian tentang Xenos, perangkat Xenos dilengkapi dengan ruang tertutup yang menampung 9 sensor gas semikonduktor oksida logam yang berbeda. Masing-masing terintegrasi dengan pemanas internal dan selektivitas gas yang unik. Sensor suhu dan kelembapan juga disertakan dalam perangkat untuk memantau dan mengatur kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi respons sensor. Kemudian ini ada diagram skematik dari sensor Xenos dan juga prototipe dari perangkatnya. Kemudian ada rincian dan karakteristik utama tiap sensor dan gas referensi utama. Nah, dari tabel di sini itu dapat diamati bahwa setiap sensor dapat mendeteksi beberapa senyawa kimia yang menunjukkan sifat yang dikenal sebagai sensitivitas silang. Sifat sensitivitas silang dari sensor semikonduktor oksida logam dapat secara signifikan memperluas cakupan aplikasi potensial untuk sistem, khususnya dalam domain teknologi Sinos. Nah, gimana sih pengoperasian sensor logamnya? Nah, pengoperasiannya itu punya prinsip, yakni eh, itu tuh bergantung pada interaksi antara bahan sensor dan penyerapan molekul gas target pada permukaannya. Sensor gas ini terdiri dari lapisan bahan sensor aktif dengan substrat alumina,
elemen pemanas dan lapisan semikonduktor oksida logam tipis. Setelah memanaskan bahan sensor semikonduktor, elektron tereksitasi secara termionik, membentuk elektron bebas yang dapat bergerak di dalam lapisan aktif. Di udara sekitar, oksigen diserap ke permukaan bahan sensor semikonduktor, mengikat elektron bebas dan mengubahnya menjadi anion oksigen. Proses ini menyebabkan terciptanya lapisan penipisan dan penghalang potensial antara butiran sensor yang berdekatan, mencegah aliran elektron, dan menyebabkan peningkatan resistansi atau konduktivitas rendah yang melintasi batas butiran.